Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurhalisa, mahasiswi Universitas Teknologi Bandung, Departemen Teknik Informatika dari kelas TIE PK 23. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Sistem Microcontroller yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusdan STMT. Nah, proyek yang saya kerjakan ini yaitu Smart Locker berbasis RFID dalam kendali BIM, yaitu sebuah sistem locker pintar yang menggunakan teknologi RFID sebagai autentikasi akses dan juga aplikasi BIM sebagai sarana monitoring dan serta kendali secara real time melalui internet. Kemudian pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan pembuatan sistem, rangkaian dan komponen yang digunakan, kemudian cara kerja sistem, gambaran cara kerja sistem, dan yang terakhir itu adalah penjelasan source code yang digunakan. Nah, setelah itu saya akan menampilkan demo simulasi menggunakan platform Wokly. Baik ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan materi. Kita lanjut ke pembahasan Smart Locker berbasis RFID dan kendali BIM. Yang pertama adalah latar belakang ya. Di sini dalam perkembangan teknologi, sistem keamanan konvensional seperti penggunaan kunci manual pada locker atau pintu masih memiliki banyak kelemahan. Kunci fisik dapat hilang, mudah dipublikasi, dan tidak memberikan catatan aktivitas siapa saja mengaksesnya. Selain itu, pemantauan akses secara real-time juga sulit dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem keamanan yang lebih modern dan efisien dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT yang memungkinkan kontrol akses dilakukan secara otomatis menggunakan RFID serta dapat dipantau melalui aplikasi BIM secara langsung. Kemudian lanjut untuk tujuannya. Yang pertama yaitu membuat sistem kunci otomatis berbasis RFID, kemudian meningkatkan keamanan akses locker, kemudian menampilkan status akses melalui LCD. Kemudian yang keempat ada memonitoring aktivitas secara real time menggunakan aplikasi BIM. Kemudian ada memberikan indikator akses menggunakan LED dan buzzer. Dan yang terakhir yaitu mengontrol mekanisme kunci menggunakan servo motor. Kemudian lanjut untuk rangkaian atau alat, di mana di sini yang pertama ada ISP32 yaitu tujuannya untuk membaca dan mengolah sensor. Kemudian yang kedua ada RFID untuk pembaca kartu. Kemudian yang ketiga servo motor yaitu untuk pengunci locker. Kemudian yang keempat ada LCD untuk menampilkan status. Yang kelima ada LED merah dan hijau sebagai indikator. Yang keenam ada buzzer sebagai alarm. Dan yang terakhir yaitu aplikasi BIM sebagai monitoring IoT. Next, untuk gambaran sistem ini bisa dilihat dari flow ini, yaitu sistem bekerja dengan membaca kartu RFID, kemudian mengecek IUD pada database. Jika IUD terdaftar, maka locker terbuka dan data dikirim ke BIM, dan jika tidak, maka sistem memberikan peringatan dan menolak akses. Kemudian lanjut ke source code. Yang pertama itu di sini ada library digunakan untuk koneksi WiFi, Blink IoT, pembacaan RFID, kontrol servo dan juga LCD. Kemudian lanjut di sini bagian ini menentukan pin yang digunakan untuk RFID, servo, buzzer dan juga LED. Lanjut untuk potongan source code ini fungsinya yaitu untuk IUD tertentu yang bisa membuka locker. Nah, selain IUD yang tidak terdaftar di sini, maka aksesnya akan ditolak. Kemudian lanjut untuk source code ini yaitu tujuannya untuk sistem membaca kartu, kemudian mengecek apakah terdaftar atau tidak, dan yang terakhir yaitu untuk menentukan akses grant atau denied.
Lanjut, di sini masih menjelaskan mengenai source code ya, di mana untuk potongan source code ini artinya jika akses valid, Servo membuka locker, LCD menampilkan nama user dan data dikirim ke Blink. Di sini juga ada potongan screenshot dari aplikasi Blink itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir ini ada potongan search code yang dimana jika kartu tidak dikenal maka sistem akan menyalakan alarm dan dapat menampilkan pesan akses ditolak. Kemudian di dalam aplikasi Blink juga bisa terlihat ya, di sini ada locker statusnya denied dan juga akses lognya itu unknown card. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, mari kita lihat dulu demonstrasi dari sistem ini. Oke, baik, di sini sudah terlihat ya untuk demonstrasi dari smart locker berbasis RFID dan kendali Blink, dan juga di sini sudah ada terlihat search code lengkapnya dan juga ada beberapa IUD yang terdaftar di sini. Nah, kita coba untuk yellow card ini aksesnya denied karena tidak terdaftar, maka servonya tetap menutup, buzzernya menyala lebih lama, kemudian dan lampu LED-nya merah. Dan dilihat juga untuk di Blink itu sendiri sesuai ya. Lanjut untuk kita coba untuk blue card. Di sini akses screen namanya Rika, kemudian buzzernya tidak lambat, servonya terbuka dan LED berwarna hijau. Kita lihat di Blink juga di sini akses code-nya udah bertambah 1, kemudian akses lognya terlihat nama Rika Nurhalisa dan juga locker statusnya yaitu open. Setelah itu kita coba lagi untuk green card. IUD-nya di sini sudah terlihat ya, terdaftar. Nah, di sini juga aksesnya berhasil, lampunya menyala, servonya terbuka, dan juga di Blink juga itu aksesnya bertambah, yaitu akses lognya juga berubah. Dan yang juga kita coba untuk yellow card dulu, di mana akses ini denied atau tidak terdaftar, maka kita lihat di sini juga akses lognya itu adalah unknown card. Setelah itu kita coba untuk red card. Nah, karena ini untuk red card ini sudah terdaftar ya, maka bisa dilihat di sini ada akses screen dan juga di Blink juga aplikasinya sudah berubah. Nah, sekian demonstrasinya, mari kita lanjut ke pembahasan lagi. Nah, di sini ada kesimpulan sebelum penutup, yaitu proyek Smart Locker berbasis ESP32 yang terintegrasi dengan RFID dan aplikasi Blink berhasil dikembangkan sebagai sistem keamanan kunci digital yang efisien dan modern. Sistem ini juga mampu mengidentifikasi akses pengguna melalui kartu RFID dan mengontrol penguncian pintu menggunakan servo secara otomatis. Selain itu, integrasi dengan Blink memungkinkan pemantauan dan pencatatan log aktivitas secara real-time, sehingga meningkatkan keamanan dan kemudahan monitoring dari jarak jauh. Dengan adanya indikator seperti LCD dan notifikasi akses berhasil atau gagal, sistem ini menjadi lebih informatif dan user-friendly. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.